kita bedah satu-satu. Apa sih dampaknya kalau anak laki-laki gak ada figur bapak? 1, dia tidak cukup mampu biasanya memahami pola bagaimana bersikap dan bertanggung jawab sebagai laki-laki. Gimana kalau anak perempuan yang tumbuh tanpa ayah? Kerap kali anak perempuan ini sibuk mencari cinta. Akan tetapi bisa jadi cenderung cinta yang tak setara. Apa sih masalahnya perempuan-perempuan ngasih investasi besar banget ke pasangannya, tapi pasangannya itu suami orang, kalau orang bilang mau kondo gitu kan. Apa yang mendasari perempuan itu mau gitu? Hai semuanya, aku Samantha Elsener. Kali ini udah ada di episode Relate Podcast yang baru dengan narasumber yang cantik lagi, pinter iya, rajin bekerja, tahu cara mendekati orang yang tepat seperti apa, bantuin klien-kliennya. Kita sambut dulu psikolog Nura. Hai teman-teman semua. Apa kabar? Halo Sam. Kangen makasih ya udah datang. Kangen banget, thank you so much. Apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Habis praktek ya? Yes. Kelihatan. Langsung. Kelihatan kan dari wajahnya. Wajah penuh ketenangan ini. Lempaskan sekarang ketenangannya. Begitu ketemu kamu aku langsung curhat. Curhat? Aku yang curhat. Curhat apa sih? Curhat yang kita mau bahas ini lah di sini. Iya. Sekarang kesibukannya apa aja selain praktek? Sekarang sibuknya adalah praktek, tetap yang pertama. Kedua juga insya Allah lagi mau bikin klinik bareng teman. Salah satu sahabatku juga. Nanti mungkin I will call you untuk ajak kamu, who knows. Karena kalau teman lama lebih enak kerjasamanya kan. Sama sisanya sering pulang pergi aja. Aku lagi sering pulang ke rumah orang tuaku. Ataupun stay di sini di Jakarta. I see. Kalau praktek di mana aja sekarang? Brawijaya Klinik Kemang. Di situ. Yang pertama itu offline dan online ada. Dan yang aku punya juga manajemen of Nuran Abdat khusus online. Khusus online. Ya, jadi dimanapun berada kita bisa online consultation. Mungkin ada yang dari negara manapun? Boleh pilih. Boleh. Mau nyari pacar juga bisa ya. Dia yang promosi. Fenomenanya sekarang itu kan banyak banget orang yang punya attachment ya. Attachment itu ntar kamu jelasin lah ya attachment itu apa gitu. Tapi singkatnya mungkin udah banyak yang familiar juga dengan istilah attachment ini. Yang anxious attachment dengan avoidant attachment tuh katanya gak akan pernah cocok gitu. Selalu berantem aja gitu kan. Nah kalau menurut kamu tuh kayak gimana sih gitu? Apakah itu valid, benar, atau sebenarnya itu cuma fenomena di sosial media aja? Karena semakin kita buka sosmed, kita banyak belajar dan teredukasi dari sosmed. Tapi semoga gak self-diagnose dari sosmed. PR-nya adalah itu. Karena itu adalah tantangan yang paling utama. Dan kalau kita bicara tentang attachment, itu kan benar-benar kita lahir, tumbuh, terhubung pertama itu kan sama namanya bonding. Keterhubungan dan nantinya menumbuhkan adanya kelekatan. Makanya kita sama-sama tahu, seseorang atau individu yang lahir akan berkembang dengan ada yang namanya pola kelekatan tertentu. Yang mana kita pasti semua teman-teman banyak yang tahu di sini bahwa pola kelekatan itu ada 2. Baik itu yang pertama adalah secure. Ataupun merasa safe, aman, nyaman. Yang memang terhubung dengan keluarga yang juga meningkatkan pola itu. Keterhubungan tadi, adanya bondingnya. Atau yang kedua adalah yang justru tidak baik-baik saja atau merasa tidak aman dalam hidupnya. Karena memang ternyata dalam tumbuh kembangnya tidak ada kelekatan atau keterhubungan emosional terutama antara anak dan orang tua. Yang mana orang tua kan adalah penghubung pertama. Sumber pertama untuk melihat dunianya anak. Jadi pasti pertanyaannya kalau buat kita sekarang adalah dan kita semua yang nonton, apakah kita mau mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang menumbuhkan pola kelekatan yang secure? Karena pasti goalnya di situ sebenarnya yang kita inginkan. Untuk bisa berkembang dan gak berada dalam cycle yang tidak aman dan tidak menyenangkan. Karena pasti itu tidak baik-baik saja. Jadi ada secure, ada insecure. Yang insecure tuh apa aja? Insecure tuh di dalamnya sebenarnya dibagi jadi ada 3. Ada tadi saya sempat share kan ya, ada anxious atau avoidant, ada anxious dan juga ada dismissive. Berarti kan 3 ini yang membedakan adalah
udah dia nggak aman, ternyata menunjukkan atau memunculkan perasaan kayak gimana pada si individu ini. Kalau yang namanya anxious kan berarti dia kerap kali melihat sebuah contohnya relasi romantis ya. Kedepannya namanya dari kelekatan relasi sama teman, relasi sama rekan kerja, relasi romantis atau pacaran dan rumah tangga. Itu tuh dianggap semua serba menegangkan dan menakutkan. Kerap kali berjaga-jaga. Nanti gimana nih kalau ada apa-apa sama aku dan hubunganku. Dan kerap akhirnya mundur perlahan. Walaupun dijalanin tapi penuh dengan ketegangan. Sehingga mengakibatkan apa? Cenderung pasti hubungannya gak aman. Karena penuh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sehat. Mungkin jealousy yang luar biasa. Mungkin ketakutan akan ada yang mengambil pasangannya atau mendekati pasangannya. Beda halnya dengan avoidant. Kalau avoidant dikenal dengan menghindar. Kerap kali kabur. Bahkan sering kali si avoidant ini gak ada masalah juga dibikin masalah. Oh gitu? Yes. Karena apa? Dia nganggapnya malah jadi banyak yang pasien tuh lebih ke self-sabotage. Mensabotase. Itu lebih ke avoidant. Yang suka drama tuh avoidant. Iya. Jadi yang suka drama anxious. Yang misalkan avoidant kan lebih menghindari kan sebenarnya. So di tengah menghindaran itu membuat dia apa? Membuat dia jadinya gak ada masalah, kok jadi malah bermasalah ya. Malah membuat situasi jadi gak baik-baik aja. Terus kalau misalkan avoidant tuh lebih ke dia tuh ingin terlihat independen kali ya. Padahal ada sisi di dalam dirinya dia tuh pengen banget terhubung, pengen banget megang, pengen banget lekat. Tapi kesannya kayak enggak, gue gak apa-apa. Gue bisa ngapa-ngapain sendiri. Dan ada juga yang terakhir berarti tadi dismissive. Yang memang ini juga gak kalah ketika dia juga gak bisa mengalami hubungan itu dengan baik-baik aja atau safe-safe aja. Karena menganggap selalu berpikir ada apa dengan nanti dalam hubungan ini. Jadi setidaknya tiga situasi insecure attachment ini sedikit banyak membuat ya emang gak ada yang benar jadinya kesannya. Kan namanya juga insecure. Terkesan ingin selalu ada masalah, selalu ingin kabur dari masalah. Selalu gak baik-baik aja. Tapi apakah berarti insecure attachment itu kita gak punya harapan? Apakah kita berarti akan mengalami hubungan yang pasti buruk terus? Jawabannya belum tentu ya. Kembali ke karakter orang tersebut melihat isu yang ada dalam dirinya dia. Sebenarnya kalau attachment tuh terbentuknya tuh gimana sih? Maksudnya sampai kok berimbasnya sama masalah relationship di masa dewasa gitu? Satu, sampai attachment itu muncul yang paling pertama adalah gimana relasi antara kedua orang tuanya. Itu yang paling penting untuk kita perhatikan. Karena relasi kedua orang tuanya bahkan dari masa menuju pendekatan menjadi pasangan itu penting untuk dirunut hingga menjadi pasangan kelak dan menjadi orang tua. Kita ngelihat gimana antar kedua pasangan itu mereka cukup ready dan steady gak sih dalam membina hubungan rumah tangga itu. Mereka paham gak sih tujuan dalam pernikahan mereka ini sebenarnya buat apa. Karena itu yang sering aku juga tanyain ya ketika aku bertemu dengan calon pasangan yang berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga bahkan. Yang punya kans untuk nanti melanjutkan hubungan biasanya. Mereka paham gak sih konsep menikahnya mereka ini karena memang dikejar umur mungkin usia untuk orang-orang tertentu. Dikejar situasi dari lingkungan yang meminta mereka untuk menikah. Dorongan orang tua saja. Atau mereka sudah cukup aware bahwa saya punya kebutuhan untuk memiliki partner hidup. Jadi nikah bukan karena sekedar mau jadi ibu, mau jadi ayah. Tapi saya ingin berpartner hidup. Itu penting banget untuk kita melihat dari runut ke belakang itu mau cari root cause kan ya. Sehingga ketika orang tuanya nanti mampu bekerja sama atau tidak, mereka punya pola attachment kayak gimana. Makanya kalau sebelum nikah kan bagus banget ya Sam. Ketika kita mengenali justru ketika berkonflik antar pasangan tuh gimana. Karena memang kita butuh berkonflik kok. Cuman berkonfliknya yang kita kenali akhirnya konflik yang sehat atau enggak. Pasangan kita sama keluarganya tuh pola kelekatan dan kedekatannya gimana. Apakah dia adalah pasangan yang baik yang perempuan atau yang laki. Sama orang tuanya itu bisa terbuka gak sih? Sama orang tuanya itu lebih kepenuh dengan ketakutan kah? Merasa kecil, merasa ingin diakui. Dan penuh dengan kebutuhan akan pengakuan. Atau apa? Karena dari situ itu memunculkan ketika seseorang berniat jadi orang tua. Inilah yang jadi
tolak ukur. Gimana nanti cara membesarkan anak mereka. Ya. Karena mereka kenalan dulu sama isu mereka sendiri. Baru bisa membawa isu yang sudah selesai atau mungkin berjalan berproses menuju selesai ke kehidupan sama anak untuk lebih bijak, lebih punya cara yang lebih tepat. Dan semoga sih kalau memang kita pernah menjadi orang tua yang ada dalam lingkaran insecure attachment, kita kenal isu kita dan kita mencari pertolongan untuk memperbaiki pola attachment yang tidak sehat tadi agar kita gak menurunkan rantai masalahnya itu ke anak-anak kita kelak. Karena pasti gak mudah jadi mereka juga. Menghadapi dua orang tua atau salah satu orang tua yang tidak memaknai isu mereka sendiri. Kan kita gak bisa ngubah orang ya. Tapi kan susah juga orang tua untuk memahami. Yang sekarang jadi orang tua deh gitu. Kalau gue tuh punya isu ini gitu yang berkaitan sama attachment. Karena gak disadari gitu. Gimana untuk orang tua yang sekarang jadi orang tua menyadari ada isu itu dulu? Seenggaknya aku tuh selalu ngeliat jendela utamanya atau modal utamanya, kita mau educate diri kita gak? Hari gini mengedukasi diri kita tuh syukur sekali media edukasi tuh banyak sekali. Contoh kita lagi diskusi sekarang bentuknya podcast, bentuknya YouTube, bentuknya ada di semua social media tuh banyak banget. Hanya nanti kan kita akan mengukur ya untuk memastikan yang kita lihat kok ini kayaknya aku banget. Kan kadang kalau kita udah mulai dapat ilmunya kita tidak langsung self diagnose, tapi kita kayak meraba, is there something with me? Dari situ, disitulah modal kita untuk seenggaknya mencari pertolongan. Jadi mungkin kita gak aware total tentang isunya adalah tentang attachment. Tapi mungkin kita bisa dapetin isu kecilnya, misal kenapa ya aku setiap diajak ngobrol pasanganku bawaannya tuh emosional sekali. Rasanya ingin membalas dengan kemarahan. Atau intonasinya selalu kerap tinggi. Sebenarnya itu isu. Tapi mungkin sebagai individu kita gak langsung aware ada apa dengan aku. Mungkin emang gak langsung gitu. Tapi seenggaknya dengan kita teredukasi, kita ketemu sama temen yang mungkin berpasangannya caranya gimana. Tanpa bermaksud membandingkan secara negatif ya. Kita jadi ngeliat, oh ada ya orang berpasangan tuh yang ngomongnya tuh relax, santai, lavi-davinya mereka kayak gitu. Is it something that I need to know? Kadang kita boleh mempertanyakan ini ke diriku. That's why sebenarnya kalau ke psikolog contohnya, itu kan kita nggak selalu, kita sebaiknya tidak menunggu momen ketika sudah bomnya terjadi atau masalahnya tuh langsung sudah besar-besaran. Ketika lagi ada percikan kecil kayak tadi aja, mungkin itulah titik temu. Pengen tahu deh. Kalau gue tuh mungkin love language-nya apa sih? Kalau orang tuh bahas-bahas love language. Atau kalau aku itu pola attachment-nya apa sih ketika banyak orang membahas tentang anxious atau avoidant tadi. Kurang lebih. Itu mungkin bisa jadi pintu pertama untuk kita ngegali diri. Tapi balik ke karakter orang ya Sam ya. Ada orang yang cukup aware, bisa mengenali situasi diri dengan teredukasi. Jadinya dia ngegali lebih dalam. Ada orang yang mungkin cukup tidak memperdulikan itu. Karena dianggap nggak menarik atau nggak terlalu penting, orang gue nggak kayak gitu. Nah ini yang jadi PR kalau orang-orang berpikir, gue sih nggak kayak gitu. Maybe part of denial, maybe part of dia belum dapat orang yang pernah menyampaikan kekurangan dia. That's why kita hidup kan selalu butuh bertemu dengan orang lain dan terhubung dengan orang lain. Harapannya dengan kita terhubung dengan orang lain itu membuka perspektif baru untuk kita juga bahwa oh there is something with me or not. Itu kan juga educate sebenarnya. Jadi banyak jalan sih sederhana itu sebenarnya. Tapi kenapa kita selalu excuse, cari-cari alasan aja gitu untuk tidak memberikan edukasi ke diri kita sendiri kan. Oke. Kalau kaitannya gitu, anak-anak yang ada masalah dengan attachment gitu ya. Mereka kan mungkin ada di dalam rumah yang figurnya jelas. Ada ayah, ada ibu. Tapi ada anak-anak yang tinggal di panti asuhan gitu. Yang mereka gak jelas gitu figur ayah dan ibunya. Gimana mereka bisa terbentuk gitu pola attachment yang sehat, yang secure. Ya, itu satu situasi atau fenomena yang pasti lebih menantang menurutku. Sangat menantang bahkan dikarenakan memang mereka jadinya memiliki pembanding.
Tentu dong mereka hidup melihat keseharian mungkin di luar panti. Ataupun kerap kali kalau bentuknya di panti ada anak-anak yang let's say diadopsi, dibutuhkan. Dan sedikit banyak kita merasakan kok aku gak dipilih, kok aku terpilih. Itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Yang ini cukup butuh dikuliti lebih dalam lagi. Tapi setidaknya untuk anak-anak yang memang sejak lahir atau dini bahkan tidak benar-benar mengenali, berarti kan itu butuh ruang untuk belajar mengenali lagi, baik di panti, baik di sekolah. Kadang kita kan kalau kita kenalan sama orang panti itu ada ibu panti atau penanggung jawab panti. Secara tidak langsung mereka mengenali bentuk attachment dari pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab buat diri mereka. Apakah itu bisa dirasakan langsung bahwa oh it feels like a mom, like a dad? Mungkin tidak melulu terasa seperti itu bagi setiap anak. Akan tetapi setidaknya itu adalah gambaran yang dapat membantu mereka mengenali pola attachment. Walau realitanya mereka gak ada orang tua langsung. Betul. Tapi setidaknya yang aku perhatiin balik dari kita nih sebagai karakternya. Makin berilmu kita mau gak mengembangkan kemampuan untuk mengenali attachment kita. Syukur sekali kalau ternyata kita punya semacam penanggung jawab yang memperkenalkan tentang pola yang tepat. Realitanya gak sesimpel itu. Banyak yang diperkenalkan dengan yang tidak tepat. Yang membuat kita semakin menambah problematika kehidupan. So artinya adalah dengan anak-anak, individu yang mengalami situasi seperti itu, mau tidak mau kita akan belajar dari semoga dia dapetin secara pendidikan, ruang ilmu yang cukup layak dan tepat. Karena kalau sekarang ditanya gimana dengan mereka, pasti ada banyak rasa kehilangan yang mereka dapetin. Kalau mungkin bahasa sekarang ya, apakah anak-anak tuh anak yang di dalam rumah memiliki orang tua saja, mereka banyak kok yang gak mendapatkan kehadiran ayah dan ibunya. Emotionally, directly dapetin orang tuanya kehadirannya. Seringkali orang tuanya hidup, ada, akan tetapi terasa tiada. Karena mereka sibuk mungkin berperan menjadi orang tua yang mungkin kerap kali ayah dengan pola kultur kita, ayah sebagai provider, di mana ayah sibuk mencari nafkah dan lain-lain. Ibu adalah pengurus utama rumah yang kerap kali lebih dominan. Walaupun ibu bekerja sekalipun, tapi ibu itu kan sumber emosi rumah. Kerap kali banyak yang tak memahami bahwa oh sebagai provider bukan financially provider aja ayah itu, tapi emotionally connectionnya gimana? Itu kan yang lagi digaungkan ya sama kita semua sebenarnya. Baik kita sebagai profesional ataupun sebagai para orang tua yang sudah merasakan menjadi orang tua dan mengenali isunya. Bahwa kalau berani jadi orang tua, berani gak emotionally connected sama diri sendiri dan sama anak. Karena aku tuh selalu melihat tidak semua orang memang diciptakan untuk menjadi orang tua. Itu pilihan kok. Itu pilihan, maka berhati-hatilah ketika memilih untuk menjadi orang tua. Secara sadar ya maksudnya. Berhati-hatilah karena ketika kita pilih jadi orang tua, kita benar-benar memiliki banyak PR, perjalanan berproses untuk mengenali luka kita sendiri, isu kita sendiri, dan meminimalisir anak kita kelak merasakan luka-luka. Walaupun manusia itu pasti merasakan ada bentuk luka ya Sam ya. Tapi gimana minimize-nya. Itu gak mudah. Aku yakin banget even me, even you, kita bareng-bareng kok sambil proses. Apakah bisa menjadi orang tua saat sudah benar-benar 100% apa tuh ready? Gak ada juga ya Sam ya. Jawaban ready tuh gak ada. Tapi belajar ngenalin isu sedikit aja dan mencari jalan bantuan, mencari bantuan, itu seenggaknya jadi pintu pembuka kita udah melangkah lebih baik lagi. Untuk meminimalisir anak kita kelak, ketika kita memilih punya anak, dia punya harapan untuk bisa memiliki pola attachment atau kelekatan yang lebih baik daripada yang kita miliki sebelumnya. Benar. Kalau aku selalu sih berharap itu. Kalau attachment ini kan tadi udah kamu jelasin banyak banget gitu kan. Aku lebih penasaran tuh efek kalau misalkan attachmentnya udah tapi tiba-tiba dalam fase hidup seorang anak dia kehilangan orang tuanya, salah satu meninggal gitu kan. Terus
ya mungkin jadinya fatherless atau motherless gitu. Mungkin juga kabur entah kemana gitu ya, gak harus meninggal kan. Pokoknya hilang aja tuh tiba-tiba orang tuanya gitu. Anak-anak ini apa sih dampaknya kalau kita bedah satu-satu. Anak laki-laki gak ada figur bapak. Dampak dalam relationship-nya mereka di masa dewasa. Anak laki-laki fatherless, kekurangan atau tidak ada figur bapaknya. Satu, dia tidak cukup mampu biasanya memahami pola bagaimana bersikap dan bertanggung jawab sebagai laki-laki. Karena biasanya sosok pertama di mana anak laki-laki memahami konsep menjadi laki-laki, struktur standarnya nih, dia dengan melihat ayahnya. Bagaimana dia belajar untuk menunjukkan cinta, menunjukkan affection. Itu kan biasanya melihat sosok ayah ke orang tua, ke ibunya maaf, atau ke istri gitu di situ. Dia kurang piawai, kurang tanggap. Ini standarnya dulu. Kita tidak melihat latar belakang anak ini ke depannya gimana dulu ya. So, bagaimana menonjolkan affection, bagaimana dia bisa menonjolkan sisi regulasi emosinya dia. Karena kerap kali ketika tiada sosok kehadiran ayah, biasanya itu cenderung agresivitasnya lebih tinggi. Meledak-ledak. Bentuk meledak-ledaknya bisa beragam. Bisa dia melakukan pelecehan atau pembulian di sekolah nanti. Kesannya anak-anak yang jahil usil. Jahil usil yang dalam batas tentunya tidak layak. Kesannya kan awalnya mungkin usil yang basic. Ledekan kecil. Orang suka bilang itu ledekan iseng aja. Betul, mungkin dimulai dengan itu. Tapi realitanya mungkin lebih dari itu akan ada perpanjangan yang lebih dalam lagi. Dan biasanya ada hubungannya juga dengan prestasi akademik. Jika kita melihat di sekolah, prestasi akademik juga berpengaruh dengan prestasi non akademik. Karena apa? Ayah itu kan sebenarnya adalah sosok yang mengajarkan tadi selain tanggung jawab seorang laki-laki, juga mengajarkan tentang bagaimana dia memahami tentang kepercayaan diri. Condong besar kemungkinan rasa kepercayaan dirinya akan sangat minim. Kalau kepercayaan dirinya anak laki-laki yang tumbuh fatherless jadi minim, gimana kalau anak perempuan yang tumbuh tanpa ayah? Jelas. Sisi tadi ada banget di sisi perempuan juga sebenarnya. Tapi untuk sisi keperempuannya, biasanya ke depannya di masa nanti berhubungan, anak perempuan itu selain karena tadi tentu dia tidak percaya diri, ada hubungannya cara dia represent dirinya dia karena ketidakpercayaan dirinya dia menjadi lebih sulit, menjadi lebih minim. Yang ketiga, kerap kali anak perempuan ini sibuk mencari cinta, akan tetapi bisa jadi cenderung cinta yang tak setara, yang tidak selayaknya. Karena fokusnya aku ingin dapatkan kekosongan yang selama ini tidak dirasakan. Dan kerap kali karena ingin mengisi kekosongan, kerap kali perempuan-perempuan ini tidak cukup aware dengan hubungan yang sehat dan tidak sehat. Hingga sering terjerat dalam hubungan yang tidak sehat. Yang dianggap gak apa-apa, itu adalah bentuk cinta. Karena aku tidak merasakan cinta selama ini. Aku tidak menemukan bentuk cinta, maka dimaknai menjadi itulah cinta. Atau dianggap bahwa ketika ayahnya kerap kali tiada, baik tiadanya bukan karena meninggal, lebih ke arah ketidakhadiran emosionalnya. Dianggap yang penting punya pasangan, dia ada, dia mungkin provide, dia mungkin support finansial, pokoknya aku punya pacar, punya suami, sisanya ya udah nggak penting-penting amat. Padahal kan sebenarnya itu masalah paling besar. Ketika tidak mampu memaknai cinta di dalam sebuah hubungan, ketika tidak mendapatkan apa sih mutual respect, ketika nggak ngedapatin admiring each other, ketika nggak nemuin trustnya atau bentuk batasan dalam hubungan, love-nya tuh di mana? Karena kan love bukan sekadar gairah, love juga komitmen di dalamnya, trusty di dalamnya. Trust tuh gimana? So anak perempuan tuh cenderung yang seringkali menghadapi atau berada dalam hubungan yang tidak sehat di kemudian harinya. Ini kalau kita bahasnya fatherless ya. Kalau motherless?
anak laki-laki yang motherless, efeknya dalam relasi dia di masa dewasa tuh gimana? Tetap dengan problemnya, tentu. Karena kata less itu kan berarti kurang. Sehingga kekurangan ini pasti berdampak. Berdampaknya apa? Baik perempuan sebenarnya atau laki-laki, perempuan itu sangat memperkenalkan affection juga loh. Ya. Ya, karena bahasanya ibu. Di rumah itu kan diperkenalkan bahasa ibu. Bahasa ibu cenderung perempuan itu diperkenalkan ada sisi feminin tentunya dan maskulin. Tapi femininnya apa? Kelembutannya beliau. Bagaimana beliau memperhatikannya. Bagaimana beliau berintonasi saat bicara. Dan ternyata ini sangat terhubung juga kalau buat anak laki-laki dalam melihat atau meninjau hubungannya sama wanita kelak. Yang biasanya jadi kerap bermasalah dalam hubungan yang tidak sehat juga. Jadi kalau teman-teman sering dengar jargon kata tentang toxic relationship, gaslighting di dalamnya, or even silent treatment, wall stone, dan ragam situasi yang ada, breadcrumbing, sebenarnya ini biasanya kita akan menemukan bagaimana si laki ini menemukan perempuan di dalam hubungannya yang mungkin memberikan kekerasan dalam hubungan. Emotionally, physically, financially, or even socially. Yang menghambat. Jadi memang sebenarnya ini semua sangat berpotensi ada. Baik pada teman-teman individu yang mengalami fatherless ataupun motherless. Akan tetapi zaman ini kan makin berkembang ya Sam ya. Aku tuh selalu ngelihat hebatnya kita makin berkembang. Kita balik lagi bagaimana kita dididik. Kita tumbuh dalam lingkungan. Gimana karakter kita juga terbangun. Kayak tadi aku sempat sharing bareng Sam juga sebelumnya. Apakah anak ini lekat dengan mencari ilmu lebih dalam lagi. Misalkan nyari podcast. Nyari di sosmed deh nyari ilmu. Baca buku. Mencari cara untuk terhubung dan meregulasi emosinya sendiri. Itu kan belajar semua. Ketika beberapa individu akhirnya berhasil memiliki pola dalam masa perkembangannya dengan lebih bijak. Tentunya ini akan meminimalisir kemungkinan situasi yang terjadi dari beragam penelitian tentang fatherless and motherless tadi. Dia tetap kok bisa mengenali hubungan yang gak sehat. Dia tetap kok bisa mencari pasangan yang lebih layak. Yang secara attachment walaupun ada kegoyahan atau masalah tapi kita ngeberesin bareng yuk. Kita berproses bareng. Jadi kita gak bisa ngelihat purely standarnya gimana dengan realitanya gimana. Kita gak akan samain. Karena ketika si anak ini ternyata tumbuh, dia kehilangan sosok ibu, tapi dia punya sosok ayah ternyata yang luar biasa belajar untuk menjadi secara gak langsung seorang ibu ya. Ini berlaku juga untuk anak perempuan yang motherless kayak gitu. Dia bisa belajar untuk itu. Tapi tidak kita pungkiri pasti akan ada efek dalam diri kita itu. Pasti. Namanya juga ketidakhadiran dan kehilangan. Jadi kalau orang-orang yang punya motherless tuh dia harus ngapain? Ketika dia menyadari, yang aku titik beratkan adalah untuk belajar mengenali cara regulasi diri dan emosinya dia. Tentunya kan kita harus banyak mencari ilmu. Secara gak langsung mencari ilmu. Itu pun kalau butuh bantuan. Satu yang aku selalu bilang teman-teman, jangan takut ke psikolog, ke profesional kalau masalahnya udah jadi gede. Biasanya memang datangnya pas udah krisis. Mostly betul kan pasien kita seperti itu. Tapi kayaknya makin berjalan ke sini ada perkembangan deh di ruang praktek. Gen Z kayaknya itu. Untuk generasi yang sekarang syukur banget jauh lebih melek informasi dan pemahaman secara psikologis sehingga mereka jauh lebih mau mempersiapkan diri dan jauh lebih aware kalau kayaknya di rumah aku nih gak baik-baik aja deh situasinya. Kalau ini tuh situasi fatherless kah misalkan tadi. Atau aku tuh sebenarnya kekurangan sosok apa sih. Mereka tuh gali. Dan itu kan rasa penasaran mereka yang sangat kita butuhkan. Atau setiap individu butuhin. Satu, mencari pertolongan adalah sesuatu yang tidak lemah. Tapi justru menjadi penguat untuk kita menonjolkan sisi kekuatan kita yang luar biasa. Yang kedua, gali tentang diri itu kan sebenarnya sesimpel dengan mengenali secara basic kekurangan dan kelebihan kita. Strength sama weakness kita tuh udah paling kesannya basic dan kayaknya mayoritas psikolog akan menggali tentang ini dan bertanya. Tapi sebelum ditanyain sama orang, pernah gak sih kita cukup aware untuk tanyain ke diri kita sendiri. Apa sih yang jadi kesulitan aku belakangan ini atau selama ini. Itu tuh ngebantu banget.
Iya, aku tuh ada pertanyaan ya. Apa sih masalahnya perempuan-perempuan ngasih investasi besar banget gitu ya ke pasangannya, tapi pasangannya itu backgroundnya suami orang gitu, atau kalau orang bilang mau kondo gitu kan. Tapi apa yang mendasari perempuan itu mau gitu? Dan ini kan yang paling miris ya sebenarnya ya. Yang kalau kita memaknainya miris karena apa? Karena secara tanpa disadari, tadi aku share sama Sam tentang kalau teorinya Freud gitu. Yeah. Ternyata seseorang itu memilih atau melakukan tindakan yang memang biasanya mereka cenderung individu ini sudah lebih familiar. Sudah terbiasa berada dalam situasi tersebut yang memang unconsciousness mungkin mereka gak benar-benar aware bahwa ini benar salah. Atau dianggap benar. Benar tuh gimana? Misalkan tadi mau disebut mau kondo, mau disebut pasangannya orang lain atau suami orang lain, entah mungkin jadi yang kesekian. Ternyata kita tuh jadi belajar Sam tentang yang namanya trauma bonding. Kita juga belajar sama yang namanya repetitive compulsion. Trauma bonding tuh kan berarti secara gak langsung kita berdua, sebenarnya berdua ini kerja sama dua orang. Tapi kita di sini sang wanitanya memilih untuk melakukan itu didasari atas adanya peristiwa yang pernah terjadi di masa sebelumnya, di masa lalu yang ternyata sudah terekam atau familiar, yang dianggap selayaknya, baik-baik saja. Jadi menurut orang tersebut ini bukan sesuatu yang gak layak didasari awalnya. Mungkin ia pernah melihat orang-orang sebelumnya melakukan tindakan yang seperti itu. Yang aku sering ya di ruang praktek ngelihat, mama aku itu misalkan, papa aku tuh gak kerja sama sekali. Papa aku tuh doing nothing. Dan itu tuh udah terjadi sejak aku kelas sekian. Kelas kecil deh ibaratnya. Ibu aku tuh very dominant. Ibu aku tuh adalah pemimpin di rumah. Ibu yang dominan atau ibu yang lebih bekerja keras. Ibu yang lebih memiliki potensi untuk secara provider. Dan partnernya, ayahnya di rumah bukan juga stay at home dad yang memang bekerja sama, belum tentu. Ya, jadi beda ya. Kalau stay at home mom and dad mereka punya tanggung jawab di dalamnya. Tapi ini lebih ke tidak atau kurang memiliki tanggung jawab dalam perannya di rumah. Di situ kan digali ya, ada apa cerita di balik itu. Dan ternyata anaknya tidak kalah dengan situasi yang ada. Ternyata kerap memilih pria-pria yang cenderung mirip dengan pilihan ibunya. Bahwasanya iya, tapi kayaknya bukannya wajar ya. Kalau emang aku bisa, kenapa enggak? Karena aku bisa membantu perputaran di rumah juga. Dia baik kok. Dia gak aneh-aneh kok. Memang fokus kita bukan tentang aneh-anehnya kok. Itu bukan yang utama tentang aneh atau tidak. Fokus kita adalah apakah kedua belah pihak memahami struktur dalam berhubungan dalam relasi romantis. Artinya yang biasanya kita cek di situ ada apa ya dengan wanita tersebut melakukan pengulangan cycle-nya sama. Cenderung berada dalam relasi yang tidak sehat, yang tidak selayaknya, yang tidak memiliki tanggung jawab yang cukup setara, tapi tetap dijalankan. So far itu terhubung banget dengan yang namanya tadi trauma bonding. Dan terhubung sekali dengan ketika diulang itu kan repetitif ya. Repetition compulsion. Biasanya karena dianggap sudah familiar dan dianggap itu sesuatu yang justru attract consciously and unconsciously, itu dianggap oleh dia ya bukannya emang kayak gini ya hubungan. Jadi layak. Padahal mungkin bagi kita yang menyadari konsep hubungan dan teman-teman di luar sana aneh banget sih. Kalau mau lo tuh dimanfaatin. Kan banyak teman-teman yang suka memberikan tanggapan gitu ya. Dan mereka tidak cukup aware menyadari itu. Itu yang tadi aku bilang mirisnya itu. Sehingga disinilah pertolongan yang luar biasa dibutuhkan. Sedihnya biasanya pertolongan ini baru mereka cari ketika di masa krisis itu ya. Iya, ketika teman-teman udah menghadapi situasi yang berkali-kali terjadi
Dan ternyata itu benar menyakitkan buat dia. Oke. Mereka baru aware ini menyakitkan. Aku gak suka. Kenapa sih aku selalu ada dalam hubungan yang sama, yang toksik ini? Gimana sih cara keluarnya? Mereka baru menggali di situ. Pertanyaan terakhir nih ya. Yang banyak ditanyakan juga adalah, apakah ada jaminannya ketika kita melakukan inner work, kita melakukan shadow work, kita healing, kita ya mengerjakan PR-PR yang ada di dalam diri kita lah gitu. Kalau kita udah menyadari semua skema masa lalu kita, riwayat dari pengasuhan, riwayat dari transgenerational trauma gitu, whatsoever gitu ya. Yang udah jadi kita udah melakukan self discovery, kita udah tahu kita tuh punya potensi dengan masa lalu kita yang seperti itu akan ketemu orang yang begini gitu. Setelah kita healing dan lain sebagainya, apakah ada jaminan kalau kita akan punya potensi ketemu pasangan hidup atau kualitas relasi yang benar-benar sehat? Kalau kita bilang benar-benar sehat, kita nggak akan bisa bilang kalimat yang paling maksimal seperti itu. Tapi setidaknya apakah itu cukup menjanjikan? Apakah itu cukup membantu dengan luar biasa memaksimalkan? Jawabannya yes. Kalau dikatakan memaksimalkannya. Ya. Atau jangan-jangan justru bikin orang jadi makin ngejagain dirinya. Karena fenomenanya di Gen Z kan gitu tuh. Semakin ngejagain dirinya akhirnya situationship aja deh gitu. Justru kualitas hubungannya jadi berkurang karena yang dicari terlalu ideal gak pernah nemu gitu. Balik dong. Kalau di part itu kan sebenarnya bagaimana si individu ini mampu atau tidak memanage ekspektasi mereka. Maksudnya ini kan balik ke ekspektasi ya. Yang menarik. Kan kalau kita belum sadar gitu kan. Belum sadar kita akan punya potensi bla 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 dengan kondisi masa lalu pengasuhannya begini. Akan ketemunya kan attract sama pasangan yang problematik atau problemnya sama tapi orangnya beda gitu kan. Nah ketika kita healing, apakah yang kalau kata kamu kan menjanjikan untuk dapat yang lebih baik atau enggak gitu kan kondisinya. Apakah iya gitu? Atau sebenarnya ya harusnya tuh sambil jalan dilakukannya. Bukan kita sendirian, healing sendirian terus healing terus akhirnya enggak nemu-nemu pasangannya gitu. Atau ya udah siapapun pasangannya lu mau enggak jalan bareng gitu. Ya. Kalau aku selalu ngeliat kalau kita bisa persiapkan sebelum kita memulai hubungan itu sangat baik sekali. Sebaik-baiknya, sebijaksananya tuh itu. Kita persiapin. Tapi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa tuntas. Hingga tuntas dan menemukan yang versi yang katanya terbaik. Pasangan yang paling tepat. Yang paling cocok sama aku. Secocok-cocoknya kita sama pasangan kita. Kita akan tetap nemuin tantangan yang luar biasa kok. Karena basicnya sebuah relasi, kalau kita gak dapetin conflicted sama dia, ya itu belum jadi relasi. Kita pasti dapetin. It means, yang aku titik beratkan tadi adalah bahwasanya persiapkanlah, akan tetapi jangan tutup kemungkinan dalam berproses, kita juga sambil berjalan coba hubungan sama orang, sambil berjalan ngelihat problematika hubungan tuh yang ternyata aku bisa lalui dan enggak tuh yang kayak gimana. Sambil dalam pernikahan sekalipun kita bisa tetap menikah kok dengan kita tetap masih berproses. Tapi kan ada cluenya, udah ada curiosity, udah ada kesadaran untuk mau berproses. Jadi kalau dikatakan berproses dulu sampai final, jawabannya sulit. Kita jadi gak mampu memanage ekspektasi kalau dengan cara kayak gitu. Tapi latihlah, amin banget nih buat para generasi yang lebih aware sekarang. Kece banget karena udah bisa prepare. Sambil prepare, bikin dong planning. Planning untuk sampai di part mana, yuk aku mau nyoba yuk. Jadi ada stage-nya untuk yuk kita masuk ke percobaan. Karena semua pasti butuh trial dan error. Dan sah-sah aja. Kita pasti akan nemuin di dalam fase manapun trial and error di itu, dan pasti akan menemukan titik kegagalan atau kemasalah. Dan kalau kita gak coba emang bisa memperbaikinya. Jadi itu semua tetap bisa berjalan, walaupun kita gak akan mungkin mendapat titik kesempurnaan tadi itu. Toh kita adalah dua pribadi yang akan belajar menuju ideal, menuju lebih baik lagi, tapi bukan sempurna. Karena kita dua pribadi atau individu yang tetap tidak sempurna, akan tetapi kita belajar mengenali isu kita. Dan sepertinya itu akan lebih indah ketika
alhamdulillah banget kalau kita bertemu dengan partner yang ternyata sama-sama aware. Berarti punya sisi ingin memperbaiki diri or bahkan sudah secure. Jadi PR-nya adalah healingnya dijalankan. Mau itu human design-mu, mau itu inner work space atau peace-mu apa, journaling, or even grounding, or even breathing exercise yang dilatih, learning about gratitude, butterfly exercise, itu tuh banyak ya, ditunjang dengan exercise dari tubuh, olah tubuh. Kita tuh butuh banget semua itu. Pendekatan spirituality kita, kita semua butuh mengenali itu. Walaupun itu tidak membentuk nama kesempurnaan, tapi membuka probability untuk menuju atau menemukan yang lebih layak, atau berkonflik dengan lebih sehat. Makanya nanti kan berujung ke inilah relasi yang sehat, relasi yang apa adanya, tetap berkonflik, tetap ada masalah, tapi pola meregulasi emosinya lebih tepat. Thank you so much. My pleasure, thank you so much. Senang banget karena ini bahasan yang sangat penting bagi kita berdua. Thank you for coming ya. Thank you so much.